Halo, sesuai dengan janji saya sebelumnya ya. Kali ini kita akan bahas tentang mic condenser tapi dengan built-in phantom power. Jadi mic condenser ini sekarang ini aslinya sudah bisa digunakan di preamp mic manapun, bahkan HP pun bisa, karena sekarang ini sudah built-in power. Kalau kita gini ya, ini rangkaiannya seperti ini. Ini tempat baterai. Oke, coba kita mulai langsung dengan skemanya sebenarnya simple. Kita hanya butuh power supply 24 volt tadi itu dari dua buah baterai 12 volt. Baterainya tipe A23. Terus kita butuh dua buah resistor, nilainya 1K2, 1200 ohm. Ini setengah watt, 1%. Beli agak banyak, minimal 10 atau 20 biji. Terus kemudian kita matching sendiri. Jadi nanti kita pilih, kita ukur lagi satu persatu resistor itu, cari nilai sedekat mungkin, semirip mungkin antara untuk dua buah ini. Kemudian kita butuh kapasitor sebagai kopling atau sebagai DC blocker gitu, biar tegangan di sini nggak sampai lari masuk ke preamp. Ini nilainya saya di sini pakai 47 mikrofarad, tapi pakai 10 mikrofarad ataupun 22 itu nggak ada masalah. Tegangan minimal 25 volt, tapi saya rekomendasikan minimal 35 atau 50 volt gitu ya. Mengingat tegangan kerja di sini ada 24 volt, jadi kalau pakai 25 terlalu mepet gitu. Terus kalau bisa gunakan tipe non polar atau bipolar. Kalau memang nggak dapet tipe bipolarnya, pakai tipe biasa yang polar itu. Kaki plus arahkan ke power supply ini, atau arahkan ke arah resistor. Positifnya ke sini, negatifnya ke arah konektor XLR-nya. Baru kita pindah. Setelah itu kita rakit proteksi ya, ini Zener 9,1 volt. Kalau bisa minimal 1 watt ya. Ini tujuannya untuk ngeklaim kalau ada tegangan berlebih baik di positif ini maupun di negatifnya ini, dia akan ngeklaim. Rangkaian ini juga termasuk wajib ya, yang buat proteksi aja. Kalau di ke arah mic-nya gak ada masalah, cuma nanti takutnya ke arah preamp ataupun handphone nanti yang bisa jebol karena kena tegangan yang agak tinggi. Oke, simple, hanya gini saja cukup. Ini kalau kita dari skemanya ya, baterai ini saya seri, ini holdernya juga kalau misalnya beli sekalian cari yang ada holdernya. Terus baterai tipe A23 tadi itu, kemudian resistor, dua buah resistor ini sudah saya match juga di 1K2. Kemudian kapasitor sebagai koplingnya, sebagai DC blocknya. Baru kemudian proteksi pakai Zener 9,1 volt. Sudah, hanya ini saja modifikasi yang diperlukan agar mic condenser ini sekarang sudah built-in phantom power. Jadi sekarang sudah bisa digunakan untuk perangkat apapun. Ini modif yang sama kayak seperti sebelumnya ya, standar saja, ada motong jalur, pasang resistor, pasang kapasitor sebagai RC filter. Terus baterai yang digunakan sebenarnya baterai merek ini ya, Energizer tipe A23. Kalau saya cek di datasheetnya, karena rangkaian ini nanti saya perkiraan saya sih sampai kalau bisa jangan sampai turun di bawah 18 volt ya, atau 9 volt ke masing-masing baterai ini. Untuk discharge 20 kilo ohm kita ada 80 jam umurnya.
Jadi kalau saya konversi ini kurang lebih jadi 0,6 miliampere ya. Padahal aktual di mikrofon ini sendiri ini konsumsinya kisarannya 2,5 miliampere atau kurang lebih 4 kali lebih besar. Jadi dengan dengan motometer aja ya, motometer antara waktu ini kalau saya bagikan 4 berarti kan kurang lebih 20 jam. Masalahnya dengan di start lebih gede, baterai itu biasanya kapasitasnya makin turun. Jadi kalau kita ambil amannya ya anggap aja 10 jam lah, 10-15 jam untuk baterai ini, umur baterai ini dipakai sekali pakai gitu. Jadi kalau kita pakai setelah 15 jam ya usahakan ganti baterai baru ya. Ini saja, rangkaiannya simple. Ini bisa langsung colokan ke HP, jadi otomatis kan suaranya akan jauh lebih baik daripada kita pakai mikrofon kecil itu yang biasa dipakai nempel headset itu, yang pakai yang satu set. Oke, saya kira cukup itu saja. Mungkin kapan-kapan saya boleh juga uji coba tipe ini dengan built-in phantom power ini, karena dengan menggunakan baterai ini otomatis noise-nya akan jauh lebih rendah lagi, mengingat baterai itu adalah pure DC ya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah menonton.